Masa depan di Man City belum jelas, Joao Cancelo latihan bareng Bruno Fernandes dan Declan Rice. Masa depannya di Manchester City belum jelas, tampak Joao Cancelo berlatih dengan pemain di luar klubnya. Joao Cancelo berlatih bersama dua rekan senegaranya, bintang Manchester United, Bruno Fernandes dan bintang AC Milan, Rafael Leao. Tampak juga kapten West Ham United Declan Rice yang hingga kini belum kunjung diumumkan oleh Arsenal. Foto-foto latihan pramusim keempat bintang tersebut menimbulkan pertanyaan para fans serta fans rival. Ada yang menganggap Joao Cancelo tidak cocok berada di sana. Kemudian Bruno Fernandes juga dianggap tak cocok, serta Declan Rice yang aneh lantaran bukan pemain Portugal. Foto-foto tersebut diambil oleh fotografer Andre Miguel Silva. Nasib bek Manchester City Joao Cancelo kini masih terombang-ambing. Bayern Munich tidak berniat membeli Joao Cancelo secara permanen, dan bek Portugal itu juga tidak mau kembali ke Manchester City. Kabar terbaru, Inter Milan mengharapkan ada opsi peminjaman untuk Joao Cancelo. Sebelumnya Barcelona dirumorkan ingin mendapat tanda tangan Joao Cancelo juga. Media Italia Sport Mediaset menyebut Inter Milan sudah mengontak pihak Manchester City terkait hal tersebut. Sejumlah fans Manchester City berharap jika Joao Cancelo merapat ke Barcelona, maka bisa ditukar dengan Frenkie de Jong. Sebelumnya sempat muncul rumor bahwa Barcelona bakal mengajukan proposal untuk menukar Frenkie de Jong dengan Bernardo Silva. Sedangkan Manchester City disebut masih ingin mempertahankan Bernardo Silva. Joao Cancelo pun dianggap cocok sebagai pemain yang ditukar lantaran bintang Portugal itu enggan kembali ke Etihad Stadium. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't even like. If they can be happy and walk. FIFA kirim uang ke klub untuk Piala Dunia 2022. Sang peraih treble terbanyak. FIFA sudah mengeluarkan biaya besar kepada klub sepak bola agar melepas pemainnya untuk berkompetisi di Piala Dunia 2022. Berdasarkan laporan Diario AS, FIFA rela membayar nyaris 209 juta dolar atau 3,1 triliun rupiah kepada klub-klub sepak bola. Klub Inggris mendapatkan uang paling banyak dengan total mencapai 158 juta dolar AS atau sekitar 2,3 triliun rupiah. Sky Sport News mengabarkan bahwa 837 pemain dari 440 tim berbeda berkesempatan untuk tampil di ajang paling bergengsi Piala Dunia 2022. Dalam laporan tersebut, juga FIFA diungkapkan bahwa Manchester City adalah klub dengan bayaran tertinggi yang diberikan FIFA untuk Piala Dunia 2022. Berdasarkan laporan BBC, peraih treble winner musim 2022-2023 itu mendapatkan uang 4,6 juta dolar AS atau sekitar 68 miliar rupiah. Presiden FIFA Gianni Infantino telah mengonfirmasi uang pembayaran kepada klub dan pemain akan meningkat untuk edisi Piala Dunia 2026 dan 2030. Menyusul pembaharuan nota kesepahaman dengan Asosiasi Klub Eropa, jumlah uang yang didistribusikan ke klub bakal meningkat dari 209 juta dolar AS untuk edisi 2018 dan 2022, lalu 355 juta dolar AS untuk edisi 2026 dan 2030. Sekali lagi, kami mengakui pentingnya peran yang dimainkan klub. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better day. Gokil, Man City OTW jadi tim pertama Inggris yang raih gelar sextuple. Manchester City ada di jalan untuk menjadi tim Liga Inggris pertama yang meraih sextuple. Kota Istanbul di Turki menjadi saksi mata keberhasilan Manchester City meraih gelar Liga Champions pertamanya. Gelar tersebut membuat The Citizens berhasil meraih gelar treble pet musim 2022-2023. Sebelumnya, armada Pep Guardiola terlebih dahulu meraih gelar Liga Inggris dan Piala FA. Kini, 3 gelar dalam semusim membuat Man City ada di jalan untuk mengukir satu rekor hebat. The Citizens bisa menjadi tim Liga Inggris pertama yang meraih gelar sextuple. Syaratnya, The Citizens harus mampu memenangi gelar FA Community Shield, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia antar klub. Kalau mampu menyabet 3 gelar tersebut, maka Man City jadi klub pertama Liga Inggris yang mampu meraih sextuple. Selain itu, Manchester Biru akan menjadi klub ketiga yang meraih sextuple di Eropa. Sebelumnya, 2 tim di Eropa yang mampu memborong 6 gelar adalah Barcelona dan Bayern Munchen. Sementara itu, gelar sextuple akan membuat Guardiola mengukir satu rekor. Ia akan menjadi pelatih pertama yang mampu mengukir 2 gelar sextuple. Ia sebelumnya pernah meraih sextuple bersama Barcelona pada 2008 sampai 2009.
now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep in my mind. Dana untuk boyong Riyad Mahrez sudah siap. Al Ahly sudah menyiapkan dana yang dibutuhkan untuk memboyong Riyad Mahrez. Dalam waktu dekat, tawaran pertama akan diajukan kepada Manchester City. Mahrez merupakan target ketiga yang diincar oleh Al Ahly. Sebelumnya, Al Ahly sudah mengamankan Roberto Firmino, Liverpool, dan Edouard Mendy, Chelsea. Rencana Al Ahly memboyong Mahrez mendapat tanggapan positif. Pemain berusia 32 tahun ini tertarik untuk pindah klub, sekalipun kontraknya di Man City masih berlaku hingga 2025. Pemain timnas Aljazair itu hanya ingin mencari menit bermain yang reguler. Hal tersebut tidak didapatkannya dalam 2 musim terakhir berseragam Citizens. Situasi yang mendukung membuat Al Ahly bergerak cepat menyusun formula penawaran. The Athletic mengabarkan tawaran pertama akan segera diajukan. Untuk tawaran pertama ini, Al Ahly bakal melayangkan tawaran sebesar 35 juta euro. Jumlah itu jauh lebih tinggi dari harga pasaran Mahrez di angka 20 juta euro. Itu untuk Man City. Kalau untuk Mahrez, Al Ahly telah menyiapkan kontrak senilai 29,2 juta euro per tahunnya dengan durasi 2 tahun. Walaupun begitu, Man City belum bisa memastikan apakah akan menerima tawaran tersebut atau tidak. Mereka masih pikir-pikir. Sebab sejak awal Man City tidak ada niatan untuk menjual Mahrez. Itulah kenapa tidak ada harga yang dipatok untuk servis Mahrez. Man City menilai Mahrez masih layak untuk dipertahankan musim depan, meskipun sang pemain bukanlah pemain inti di dalam tim. Oleh karena itu, sama seperti yang dilaporkan sebelumnya, kesempatan Al Ahly mendapatkan Mahrez hanya perlu restu dari Man City. Tawaran sebesar itu jelas tidak main-main bagi Man City maupun Mahrez. Sitting lonely in my room again, trying to find